Pada sebuah masa yang lama di kerajaan Sabah yang terkenal dengan kemakmuran dan kecerdasan rakyatnya, terdiam seorang ratu bernama Balkis. Ia dihormati karena kebijaksanaan dan keberaniannya, serta keterampilan dalam memimpin rakyatnya. Ratu Balkis memiliki sebuah istana yang megah, dilengkapi dengan sebuah kursi yang luar biasa, terbuat dari emas dan permata. Kursi tersebut bahkan diangkat oleh 80 ekor gajah. Di sebelah kerajaan Sabah, di negeri Palestina, hidup seorang nabi bernama Sulaiman. Ia dikenal dengan kekuatan dan hikmat yang luar biasa, serta kemampuannya untuk berbicara dengan makhluk halus dan binatang. Nabi Sulaiman juga memiliki sebuah pasukan yang kuat, yang terdiri dari manusia, malaikat, dan binatang. Suatu hari Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar diberikan kekuatan untuk membuktikan kepada rakyat Sabah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kemampuan untuk mengendalikan angin. Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa sebuah surat kepada Ratu Balqis. Surat itu berisi ajakan untuk bersekutu dengan Nabi Sulaiman dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balqis terkejut ketika membaca surat itu dan langsung mengerti bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan luar biasa. Ratu Balqis bertanya kepada para hakimnya apa yang sebaiknya dilakukan. Salah seorang hakim menyarankan agar ia mengirimkan kurinya sebagai hadiah kepada Nabi Sulaiman, dengan harapan Nabi Sulaiman tidak akan mampu mengangkat kursi itu. Ratu Balqis menerima saran itu dan mengirimkan kurinya bersama sejumlah utusan. Ketika utusan Ratu Balqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman, kursi tersebut secara ajaib terbang dan berada di depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada mereka, "Apakah ada yang lebih penting dari ini?" Utusan-utusan menjawab, "Tidak, hanya Ratu Balqis yang lebih penting." Nabi Sulaiman berkata, "Kembalilah kepada ratumu dan katakan kepadanya untuk datang kepada saya dengan seluruh kekuatannya." Ratu Balqis terkejut ketika mendengar berita itu dan langsung mempersiapkan diri untuk pergi kepada Nabi Sulaiman. Ia membawa bersama dirinya seluruh kekuatannya, termasuk pasukan dan harta benda. Setelah sampai di hadapan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis terpesona oleh keindahan dan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ia juga melihat burung hudhud yang sedang mendengarkan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balqis, "Apakah kamu melihat sesuatu yang menakjubkan?" Ratu Balqis menjawab, "Saya hanya melihat keindahan dan kemegahan ini, tetapi saya juga melihat bahwa kamu memiliki kekuatan luar biasa." Nabi Sulaiman berkata, "Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya hanyalah seorang hambanya. Jika kamu mau, kamu bisa bergabung bersama kami dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ratu Balqis merasa terpesona oleh kebijaksanaan dan kebaikan Nabi Sulaiman, dan akhirnya memutuskan untuk mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergabung bersama Nabi Sulaiman. Kerajaan Sabah dan kerajaan Nabi Sulaiman bersatu, dan mereka hidup dalam damai dan kedamaian. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa kekuatan dan kebijaksanaan yang sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah hambanya, dan kita harus selalu mengakui kekuasaannya dan bersekutu dengan orang-orang yang beriman.